Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dapat bersekutu di tengah pekan ini. Dan sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan-Nya surga mulia, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kembali kami dapat bersekutu di tengah pekan ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu, atas sukacita, atas hari yang cerah. Dan kiranya Tuhan juga berkati persekutuan ini Tuhan, bimbing dan sertai persekutuan ini dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan persekutuan ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bahkan Ia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Oleh karena itu, rindukah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menerapkan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita? Mari kita renungkan kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memujikan, menyenangkan-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ya, jumpa lagi dalam Persekutuan Tengah Pekan, saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini Tuhan kembali perjumpakan kami untuk menikmati sapaan firman Tuhan dalam Persekutuan Tengah Pekan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, saat ini kami mohon penyertaan Roh Kudus agar firman Tuhan ini menguatkan kami, mengingatkan kami, dan terus menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya mengantri di sebuah bank. Dan ketika saya ngantri, saya ke loket mendapatkan tiket. Tertulis tiketnya adalah antrian nomor 78. Nah, kemudian saya mencocokkan, sekarang nomor berapa sih? Karena saya dapat nomor 78. Ternyata saudara-saudara, antriannya sekarang baru antrian nomor 46. Waduh, sampai 78 masih lama banget. Tapi ya sudahlah, karena saya butuh di bank, maka dari itu saya mulai untuk menunggu. Nah, antrian mulai masuk 47, 48, 49, 50, 51, 52. Mulai bosan saudara-saudara. Yang ngantrinya kok lama banget. Kemudian karena tetap saya, kalau saya nggak ngantri, saya harus beresi masalah ini sekarang. Sudah, ngantri aja. Tetap bersabar lagi. Nah, tapi saudara-saudara, lama-lama antriannya tuh kan kalau tadinya tuh kan agak-agak lumayan cepet lah ya. Sudah mulai 51, 52, 53, 54, 54 ke 55 mulai lama saudara-saudara. Nah, dari 55 ke 56 mulai tambah lama lagi. Nah, disitulah saudara-saudara saya mulai, waduh ini kok tambah lama ya. Gimana ya? Saya mulai tergoda untuk ganti bank yang lain. Jadi bank yang sama mereknya tetapi di daerah yang lain. Supaya apa? Siapa tahu di tempat lain itu antriannya nggak sebanyak ini saudara-saudara. Ya udahlah diteruskan aja lah. Akhirnya betul sampai 60, 61, 62 sampai nomor 70 saudara-saudara. 70 ini kan saya kan dapat nomor 78 ya saudara-saudara ya. Tinggal nunggu 8 pasti bisa. Nah, mulai ya 71, 72, 73. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Ada pemberitahuan. Mohon maaf karena ada kendala teknis maka kami disuruh untuk menunggu lagi. Waduh saudara-saudara, disitulah saya semakin menanti lagi. Ya ampun Tuhan, ini sudah masuk 70 loh. 70-an loh. Tapi kenapa masih nunggu lagi? Ya, maka dari itu saya mulai tergoda. Apa udahlah tak tinggal aja lah besok lagi ya. Tapi saya juga mikir kalau besok berarti saya harus 2 kali ke sini. Ribet, repot. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udahlah, mau nggak mau ditunggu dan akhirnya muncul pengumuman. Kendala teknis sudah kami atasi. Antrian berikutnya nomor 75, 76, 77. Akhirnya saudara-saudara, 78. Saya dipanggil. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, mungkin kita pernah merasakan yang namanya ngantri. Sama seperti pengalaman saya tadi. Mengantri, kalau antrian yang cepat itu sesuatu yang biasa saja. Dan kita sudah senang seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita mengantri sangat panjang. Dan kadang-kadang kita juga nggak pasti antriannya cepat atau tidak. Dan disitulah kita tergoda untuk keluar dari antrian atau tidak setia mengikuti antrian yang ada. Nah, berbicara soal kesetiaan, itu ternyata Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan kepada para murid mengenai sebuah perumpamaan, gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita akan buka bersama-sama dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi
Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Nah, saudara-saudara, bacaan kita itu berbicara mengenai bagaimana pengajaran Tuhan Yesus mengenai berjaga-jaga. Dan satu hal yang menantang di dalam kehidupan beriman adalah bagaimana kita setia berjaga-jaga. Dan ini sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ketika dia hidup. Dan ketika kita berjaga-jaga, ada sebuah tantangan besar, yaitu bagaimana mempersiapkan diri untuk terus-menerus ada dan terus-menerus standby dalam keadaan yang optimal maupun yang prima. Dan di situ dikatakan dalam bacaan kita, ada perempuan-perempuan yang tidak mempersiapkan minyak dengan banyak. Sehingga kita melihat bagaimana ketika mempelai datang justru minyaknya habis. Dan ketika dia beli minyak justru sudah perjamuan mulai dan pintu ditutup. Nah, saudara-saudara yang terkenal sama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita pun sebetulnya dalam keadaan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Setidaknya dua hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi. Atau dalam tanda kutip akhir zaman. Atau yang kedua, saudara-saudara, itu berjaga-jaga dalam arti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya nggak tahu usia Anda maupun usia saya. Sejauh mana kita ada di dunia ini. Kalau misalnya diprediksi, kalau prediksi aja mungkin manusia bisa. Kalau yang lebih tua Anda, berarti kemungkinan Anda duluan dipanggil Tuhan. Tapi saudara-saudara, prediksi demikian tidak berlaku dalam kehidupan. Bisa jadi yang lebih muda itu dipanggil Tuhan lebih dulu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkenal sama Tuhan Yesus, hari ini kita semua diingatkan. Setidaknya detik ini kita masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Tuhan Yesus. Anda dan saya masih bisa menikmati kehidupan. Tapi kita ingat, kita kehidupan itu nggak akan selamanya. Dan belum tentu juga kita bisa ketemu hari esok. Jangankan hari esok, nanti pun kita nggak tahu akan seperti apa. Namun saudara-saudara, saya bukan mau berbicara soal menakuti soal kematian. No, tapi hari ini kita diingatkan. Selama kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, tugas kita cuma satu. Setia untuk berjaga-jaga. Dalam bentuk apa saudara-saudara? Dalam bentuk senantiasa memeriksa diri. Senantiasa melihat diri kita. Kita sudah siap atau belum sih? Selalu senantiasa dalam firman Tuhan. Waduh, Pak Hendrik, sekarang itu keadaan masih sulit. Saya masih punya pergumulan, saya masih punya masalah. Nah, pergumulan, masalah, beban hidup itu bukan berarti kita tidak setia. Bukan berarti mengalihkan fokus kita untuk tetap setia berjaga-jaga. No, mau ada pergumulan atau tidak, mau ada tangis atau tawa, mau ada keadaan sehat maupun senang, mau dalam keadaan bahagia maupun menyedihkan. Tugas kita cuma satu, tetap satu. Yaitu apa? Setia berjaga-jaga. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, apapun kondisi yang kita alami saat ini, mau senang, mau duka, mau sukacita, mau duka cita, mau dalam kelimpahan maupun kekurangan, ingat semuanya tugasnya sama. Berjaga-jaga untuk kita setia mengikut Kristus. Kesetiaan itu akan kelihatan sejauh mana kita terus-menerus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kapanpun kita dipanggil Tuhan, ataupun dunia ini berakhir, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa saudara-saudara.
Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan bahwa kehidupan kami tidak tahu sampai kapan. Tidak, tidak ada satu orang pun mengetahui sampai kapan kami boleh menikmati kehidupan ini. Namun satu hal, ketika kami saat ini menikmati kehidupan ini, artinya adalah kami diberi kesempatan untuk terus berjaga-jaga, memeriksa diri kami, agar kami tetap setia. Kami tahu ya Tuhan, mungkin kami lengah dalam berjaga-jaga. Mungkin kami mulai untuk semakin tidak mempersiapkan diri. Mungkin kami merasa bahwa kehidupan kami masih panjang. Mungkin kami merasa kami baik-baik saja. Sehingga kami tidak memeriksa diri kami. Tidak memeriksa batin kami. Tidak memeriksa apakah kami terus berada dalam firman Tuhan atau tidak. Namun hari ini ya Tuhan, Tuhan ingatkan kami agar kami terus memeriksa diri kami. Karena kami tak tahu sampai kapan kami menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus memeriksa diri. Dan kami saat ini juga berdoa, meskipun kami dalam situasi, masih dalam keadaan COVID, Omikron, dan apapun yang terjadi, Tuhan saat ini jangan sampai itu mengubah kesetiaan kami untuk terus berjaga-jaga. Di tengah kondisi apapun, di tengah masalah apapun, di tengah beban hidup apapun, kami tetap mau berjaga-jaga. Dan terus setia untuk memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.